Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali kita di Crochet Cantik Kediri berbagi tips dan tutorial. Malam ini kita akan merenda pouch tali yang dibuat dari 2 lembar granny square. Di sini saya menggunakan namanya Flower Power Square yang didesain oleh Etis. Nanti saya kasih linknya ke tutorialnya ya. Jadi di sini saya tidak bahas tentang bagaimana cara membuat granny square-nya, tetapi bagaimana menjadikan 2 lembar granny square menjadi pouch cantik. Mari kita siapkan. Jadi kita ambil 1 lembar granny square. Punya saya ini kebetulan tidak saya potong, saya pasin aja terakhirnya di situ. Tapi kalau punya teman-teman sudah terlanjur dipotong, pakai aja ukuran seperti ini. Jadi ini 2 cm. Nanti kita buat slip knot ya. Punya saya ini langsung, jadi itu sudah ada chain 1. Nah seperti itu ya. Kemudian kita akan buat single crochet back loop only teman-teman. Jadi 1, kemudian di sebelahnya lagi. Kita lanjutkan terus seperti ini. Nanti ketemu di sisi satunya lagi. Kemudian perlu diingat saat di pojokan seperti ini udah nggak usah ditambah-tambahin apa increase decrease apa, udah tetap aja 1 stitch diisi 1 single crochet. Nah kalau udah seperti ini, kita mau ke sisi satunya lagi, kita bikin lurus saja. Tadi di awal 2 cm-nya di mana kan, kemudian kita bawa lurus saja, berarti di sebelah sisi satunya kanan itu kita terakhir di situ. Jadi kita buat 2 lagi, 1 2, jadi lurus kanan kiri seperti ini. Kemudian kita lanjutkan baris berikutnya, kita chain 1 dulu, kemudian putar. Nah, di sini kita buat half double crochet di sepanjang baris. Half double crochetnya dikerjakan biasa, 2 loops kita kait. Tidak ada increase, tidak ada decrease. Setelah half double crochet terakhir seperti ini, kita chain 1 lagi teman-teman, lalu putar. Kita buat single crochet di both loop tanpa increase, tanpa decrease kembali. Kemudian setelah single crochet yang terakhir kita chain 1. Tara, hasilnya seperti ini. Ini adalah bagian alas dan samping kanan kiri sudah jadi. Berikutnya kita siapkan lembar kedua granny square untuk kita slip stitch. Pakai hakpen yang 1 nomor lebih besar dari yang kita pakai sebelumnya, karena biasanya kalau bikin slip stitch itu kan agak rapet ya hasilnya. Jadi kita butuh hakpen yang lebih besar, 1 atau 2 nomor di atasnya, supaya hasil sambungnya bagus dan tidak mengkerut. Pastikan ada loop panjang seperti ini. Kemudian kita masukkan hakpen dari lembar satunya, lembar yang tanpa sisi samping.
kita mundur satu, mundur ke kanan ya. Jadi kalau harusnya yang disambung adalah di titik A, berarti kita di sebelah kanan titik A untuk masukkan HP-nya. Pastikan lurus sama granny square yang satunya juga. Jadi ini kita mundur satu ini, kemudian kita sambungnya untuk yang sambungan pertama seperti ini, slip stitch pertama. Kita ambil satu loop dari sisi yang kiri. Kemudian oke, pastikan benangnya ada di bawah, kemudian ambil satu loop di kanan, lalu slip stitch. Teknik ini namanya flat slip stitch teman-teman, ada tutorial tersendiri. Jadi kita ambil satu loop, kemudian satu loop juga, lalu slip stitch. Satu loop dari kiri, satu loop dari kanan, kemudian ambil benang slip stitch, begitu seterusnya. Oke, kita lihat dulu. Jadi nanti bentuknya seperti ini, udah kelihatan bentuk pouch. Sisi kanan, kiri, dan alasnya juga ada. Nah, sudah mulai cakep. Jadi kalau kita lihat di sisi sampingnya, coba kita lihat dulu seperti ini. Jadi ini ada satu single crochet, satu half double, sama satu single crochet lagi. Ini kira-kira sekitar 2 cm lebarnya. Kemudian sudah kelihatan slip stitchnya rapi. Jangan potong benang dulu, ini belum selesai teman-teman. Jadi kita masih lanjut slip stitch lagi ke atas ya. Jadi slip stitchnya kita ambil satu loop saja supaya seragam sama yang sisi bawah. Jadi loop satu loop saja seperti ini, back loop slip stitch berarti namanya ya. Nah, kalau udah ketemu di pojokan seperti ini, nggak usah dipakein increase ya, tetap aja satu stitch satu slip stitch dan semuanya back loop only. Oke, di sini kita belok turun, kemudian kita sampai di sisi samping. Ini bikin aja rata 1, 2, 3, 4 slip stitch. Jadi sisinya kita buat 4 slip stitch seperti ini. Kemudian kita naik lagi ke sisi satunya, back loop only lagi, slip stitch juga. Selesai. Jadi setelah ini kita bisa potong benangnya, panjangin dikit supaya nanti bisa selip-selipin di sisi buruk. Oke, jadi ini
pouchnya selesai, pouchnya saja yang selesai, kemudian kita rapikan pakai bantuan jarum tapestri. Oke, kita tata-tata dulu biar cakep sebelum kita menuju step berikutnya. Baiklah, kita kembali ke hakpen utama, hakpen nomor 6, lalu kita buat slip knot. Di sini ekornya kita buat pendek saja teman-teman, nggak usah panjang-panjang. Kemudian kita chain 2, lalu skip 1 chain, kita buat single crochet di chain yang pertama seperti ini. Oke, siap, kita putar ya. Kemudian kita buat single crochet, putar lagi searah jarum jam. Lalu buat single crochet, putar lagi, loopnya agak naikin, kemudian kita buat single crochet. Ini dibuat sepanjang kira-kira 13 cm, atau cocokin aja panjangnya nanti sama hasil akhirnya teman-teman mau seberapa ya. Jadi ini yang terakhir, kemudian kita chain 1, kita putar masuk lagi ke stitch yang sama. Kemudian di stitch sebelahnya lagi kita isi 1 single crochet. Kita isi 1 single crochet. Jadi setiap stitch kita isi dengan 1 single crochet. Ini di stitch yang paling ujung kita buat 1 SC, chain 1, 1 SC, chain 1, 1 SC sampai dia bisa putar seperti ini. Kemudian lurus kita buat di masing-masing stitch 1 single crochet. Kita kembali ke titik awal, kita isi 1 single crochet, kemudian di single crochet yang paling atas ini kita buat lagi 1 single crochet, jadi dia lurus seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut, kita tekuk aja seperti ini, chain 1, kemudian kita buat 3 SC ya totalnya. Ini 1, kemudian yang di tengah juga 1, lalu di sisi kiri kita buat 1 single crochet sembari kita menyatukan 2 ujung talinya ya seperti ini. Kemudian kita chain 1, chainnya rapet aja, kecil aja, kemudian kita putar, kita buat single crochet lagi. Tambahkan beberapa baris single crochet. Di sini saya buat 3 atau 4 sekiranya cukup. Oke, kemudian kita bisa lock pakai 1 chain, lalu potong benangnya, pastikan cukup panjang ekor yang disiapkan untuk sekaligus menjahitnya. Jadi dengan bantuan jarum tapestri kita bisa pasang talinya di salah satu sisi pouch seperti ini.
Dan hasilnya seperti ini. Proses merenda selesai, kita siap pasang furing dan resleting. Tara! Hasilnya seperti ini. Sampai jumpa di tips dan tutorial berikutnya.